come, waiting for the kingdom come. In His name, in His name, in His name, the peace I seek. In His name, in His name, in His name, the joy I seek. I am come. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas tema Adonai pada hari Kamis 21 September 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Harnot Siregar dengan temanya Kasih Karunia Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian untuk kita. Baik, sebelum acara ini dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Hana untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Hana. Terima kasih Mbak Aling. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengumpulkan kami kembali untuk mendengar pengajaran yang kami tahu adalah isi hati-Mu. Kami akan mendengar pengajaran yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Evangelis Harnold Siregar, MDiv, dengan tema Kasih Karunia Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian dengan kita. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini, beri tenaga dan kuasa, pewahyuan daripada-Mu, isi hati-Mu Bapa, sehingga apa yang diajarkan kepada kami, membuat kami lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan isi hati-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Jamah kami semua, saudari kami juga, moderator Ibu Aling, jamah rekan-rekan kami yang menangani multimedia, Ibu Heni serta Bro Agus. Biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan pengajaran pada malam ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ikat kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kami tidak bisa konsentrasi, yang membuat firman-Mu tidak bisa masuk di dalam hati kami. Biarlah kami ikat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami lepaskan sesuai firman-Mu, apa yang dilepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Kami lepaskan Tuhan Yesus Kristus, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang Engkau firmankan membuat kami dikuatkan, manusia rohani kami makin naik next level dalam kehidupan kami. Hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Engkau bertata di loh hati kami. Sehingga Tuhan, kami boleh siap menjalani roda kehidupan ini bersama-Mu. Bapa, kuatkan kami untuk bisa menyelesaikan, mendengar pengajaran ini sampai selesai, dan biarlah hamba-Mu melayani dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika beliau dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, tidak ada yang bisa menghalangi isi hati-Mu disampaikan kepada kami. Dan kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, kami diberkati oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa,
Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami serahkan pengajaran pada malam ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima Selamat kasih malam, Ibu Bapak-Bapak Hana. dan Ibu-Ibu sekalian. Silakan Bu Hana, Bu Buling. Ya, baik. Terima kasih Bu Hana untuk doa pembukaannya. Baik, saya akan menyapa narasumber dulu. Shalom, selamat malam, Selamat Pak malam, Bu Evangelis Buling. Harnot Sregar. Iya. Selamat malam, Bu. Bagaimana Pak? Iya, kabarnya gimana? Sehat ya Pak? Ya, hari ini Amin. pertama kita ketemu semua, walaupun lewat udara, lewat internet. Tapi saya percaya ketika kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, firman sendiri yang akan membuat kita mengerti dan bertumbuh dalam iman yang dikehendaki Tuhan. Amin. Begitu saja, Bu. Ya, baik. Baik Pak, terima kasih. Saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya pada Pak Arnold. Silakan Pak. Selamat malam, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Hari ini kelas pertama yang akan saya bawakan dengan judul Kasih Karunia Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian untuk kita. Ayat pembacaannya saya bawa dari Galatia 3 ayat 7 sampai 8 dan ayat 29 yang saya bacakan. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang di sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak akan janji Allah. Ini adalah firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab, setelah kejatuhan Adam, 10 generasi kemudian Allah memanggil Abraham dan membuat perjanjian kepada Abraham sebanyak 7 kali. Isi Alkitab mayoritas adalah terdiri dari nubuat, pengajaran, serta sejarah. Dari antaranya, agar nubuat itu menjadi relevan dan nubuat tersebut harus didasari oleh sejarah. Nubuat harus ada sejarahnya, harus pasti sejarahnya, sehingga dapat diakui. Apakah nubuat tersebut digenapi atau tidaknya pun harus diakui oleh sejarah. Misalnya, kalau kita bilang Soekarno adalah proklamator RI, Kartini adalah pahlawan emansipasi wanita, tapi kalau tidak dalam sejarah, apakah orang bisa mengakuinya? Kan tidak, kan? Sama seperti penulis buku Sejarah Penebusan, Pendeta Abraham Pak mengatakan, pendidikan firman tidak didasarkan pada gagasan atau akademik atau teori saja, tapi harus didasarkan sejarah dengan fakta nyata yang dialami serta fakta sejarah. Alkitab hari ini yang sedang kita baca pun diakui karena dicatat berdasarkan sejarah yang pasti. Kalau begitu, sejarah didasari oleh apa? Sejarah dinyatakan dengan berdasarkan pada kerajaan. Dengan kata lain, dalam sejarah harus ada kerajaan yang dapat menampakkan kehendak Allah. Karena Allah hendak mewujudkan kerajaan yang bisa menampakkan tujuan dan kehendaknya. Dan Allah pun tidak sembarangan mempercayakan firman-Nya kepada sembarang kerajaan. Allah tidak mengakui kerajaan-kerajaan dunia. Bangsa haruslah yang garis keturunannya murni, yang patuh dan mengikuti kehendak Allah. Allah ingin mendirikan kerajaan yang berpusatkan pada Allah. Kalau kita baca Mazmur 33 ayat 10 sampai 12, di situ dikatakan Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Di ayat 11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya,
rancangan hatinya turun-temurun. Ayat 12 juga mengatakan yang sama, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dan di atas fondasi kerajaan itu, Tuhan berencana untuk bekerja sampai firman-Nya tersebar ke seluruh pelosok dunia ini, sampai ke penjuru muka bumi. Dan kalau kita lihat Mazmur 144 ayat 15 dan Ulangan 7 ayat 6, dikatakan bahwa kerajaan yang berpusat pada Allah diberkati. Meskipun Israel adalah kerajaan yang sangat kecil, bahkan dianggap remeh oleh dunia, tapi Tuhan memilihnya dan mempercayakan firman-Nya lewat bangsa Israel. Hari ini pun sama. Kita ingin menjadikan, Tuhan ingin menjadikan kita masing-masing sebagai kerajaannya. Karena Tuhan itu ada pada kita, maka masing-masing kita adalah kerajaan Allah. Masing-masing pribadi, saudara, Ibu Puling, Ibu Heni adalah kerajaan Allah. Bukankah Yesus berkata, orang tidak dapat mengatakan, lihat, kerajaan Allah ada di sini, ada di sana, atau di situ. Lalu di mana kerajaan Allah tersebut? Dan Yesus mengatakan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Tapi, ada sebagian orang yang mengatakan asal percaya Yesus akan selamat. Dan orang-orang mengatakan Yesus hanya percaya seperti demikian saja asal selamat. Ungkapan jika percaya Yesus akan diberkati itu benar. Namun hanya percaya omong kosong doang, tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, sama juga bohong. Hari ini, meski firman Tuhan datang kepada kita, namun nyatanya itu hanya di dalam tas atau di antara lemari buku kita. Atau meski kita bolak-balik ke gereja, tapi nggak baca Alkitab, tidak berusaha berdoa dan menyadari firman tersebut. Dan oleh karena itu betapa beratnya hati Allah sampai Ia menyampaikan firman ada pada kita. Jika kita lihat secara rohani, Jemaat Kudus dikatakan Jemaat Kudus kita hari ini lebih daripada bangsawan-bangsawan anak-anak milioner sekalipun. Dan untuk mendirikan kerajaan di tahun 2091 sebelum Masehi, Allah panggil Abraham pada usia 75 tahun. Jika Allah memanggil orang yang muda dan berkata demikian, mudah bagi kita untuk mengerti. Tapi Allah memanggil orang tua pada usia 75 tahun, yaitu Abraham. Dan setelah Allah memanggilnya, Allah juga memberikan tanah kepada dia. Dan berjanji bahwa kepadanya akan diberikan anak lelaki dan anak perempuan. Tapi kalau kita lihat, meskipun Allah berjanji akan memberikan anak lelaki, tapi itu nggak langsung datang, dan baru dilahirkan pada usia 100 tahun. Dan Allah membuat 12 keturunan lewat Yakub menjadi 12 suku bangsa, yaitu Israel. Lalu 70 orang anggota keluarga Yakub masuk ke Mesir pada tahun 1876 sebelum Masehi.
430 tahun kemudian dibentuklah sebuah bangsa yang berjumlah 2 juta orang lebih. Lalu mereka dikeluarkan dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Setelah melatih mereka di padang gurun, melewati 42 perkemahan, mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan sesuai dengan nubuat ini, Yesus datang ke bumi ini sebagai generasi ke-40 dari Abraham. Seperti demikian, kita haruslah sadar dan tahu nilainya bahwa sampai firman disampaikan kepada kita hari ini, Tuhan sangat menderita. Sampai firman datang kepada kita hari ini, sampai membunuh puluhan ribu orang yang jahat, membunuh setan-setan. Tapi kita seringkali tidak menyadari ini. Hanya melihat, menggeletakkan Alkitab begitu saja. Kalau kita lihat di zaman kerajaan setelah di bagian generasi kedua, di generasi kedua silsilah Yesus Kristus dari Abraham, itu buku 5, sampai keturunan Daud hampir seluruhnya punah, dibunuh oleh seorang raja, neneknya sendiri, Atalia. Dan hari ini pun seringkali kita memenjarakan Alkitab di tas, di lemari, datang gereja seperti tidak ada rasa takut apa-apa kepada Tuhan, termasuk mungkin saya. Nah, kalau kita lihat dari antara 175 tahun kehidupan Abraham, ketika dia berusia 75 tahun, dipanggil keluar dari Haran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pemanggilan Abraham sebelumnya telah Tuhan panggil ketika dia tinggal di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim memang Tuhan tidak membuat perjanjian, Tuhan hanya memberitakan kepadanya untuk berangkatlah. Berangkat dan kemudian dia tinggal di Haran bersama nenek moyangnya yang lain. Dan perjanjian pertama kepada Abraham Tuhan buat di Haran. Di Kejadian 12 ayat 1, perjanjian pertama kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, saya baca ayatnya, berfirmanlah Tuhan ke Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar yang berkati engkau, serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu perjanjian yang pertama. Nah, kalau kita lihat di situ, Allah memilih Abraham dengan kasih karunia untuk mewujudkan janji yang telah diberikannya kepada Adam. Jadi perjanjian dengan Abraham ini dapat dikatakan merupakan cetak biru atau blueprint dari rencana penyelamatan yang diwujudkan secara nyata di dalam sejarah umat manusia menggantikan Adam. Allah memberi perintah kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya, dan dia taat meskipun ia belum tahu kemana ia harus pergi. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pertama kali meninggalkan Ur Kasdim ketika Allah manggilnya di Kejadian 11 ayat 31, yang punya inisiatif bukan Abraham,
tapi bapaknya. Nanti silakan baca nanti Kejadian 11 ayat 31. Terah yang bawa Abraham keluar. Tapi demi kebaikan Abraham, lewat rencana Allah, lewat Abraham, Allah kemudian meratifikasi perjanjiannya sebanyak 7 kali. Dari Haran Allah memanggil supaya keluar dari Haran, dan Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa besar. Kemudian setelah itu Allah kembali meratifikasi perjanjiannya ketika menampakkan diri setelah tiba di tanah Kanan dan berjanji, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan dan telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Saya buka baca ayat sebentar ya, saya buka Alkitab saya. Nah, di Sikem ini ayat 7 dikatakan demikian. Sorry, pelan saya baca sedikit. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan. Tapi setelah Allah mengatakan bahwa aku akan memberikan negeri ini kepadamu, di situ Tuhan tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tangan pun tidak diberikan. Tapi Tuhan hanya berjanji akan memberikan tanah ini kepadanya menjadi milik kepunyaannya, walaupun waktu itu ia tidak punya anak. Kisah 7 ayat 5 mengatakan, dan di situ Allah tidak memberikan semilik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya. Abraham pergi meninggalkan negeri yang akan kutunjukkan. Itu yang Tuhan berikan. Dia pergi tanpa tahu kemana dia pergi. Kemudian, setelah Abraham menetap di situ, di dekat Sikem itu, kelaparan pun terjadi. Kelaparan panjang pun terjadi pada lokasi tempat dia tinggal sekitar Sikem tersebut. Abraham mengalami kesusahan. Tapi kemudian dia pergi ke Mesir. Dan karena Sarah mencolok, karena Sarah sangat cantik, Abraham pun disambut dengan meriah oleh Firaun. Diberi hadiah. Memberi kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan budak perempuan. Termasuk di situ diberikan Hagar menjadi budak mereka. Kejadian 12 ayat 16. Kejadian 12 ayat 16 dikatakan, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Nah, tindakan Abraham ini yang berpaling dari tanah Kanaan pergi ke Mesir disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh imannya yang goyah terhadap perjanjian Allah. Nah, setelah Abraham kembali dari tanah Mesir, Allah kemudian membuat perjanjian lagi. Allah kembali menjanjikan tanah Kanaan kepadanya, dan tanah Kanaan tersebut menjadi warisan kepada keturunannya juga. Kejadian 13, 15 sampai 18. Dan pada saat itu firman Tuhan datang dalam suatu penglihatan, dan Abraham mendengar suara Allah yang berfirman, janganlah takut Abraham. Jangan takut.
Mendengar suara janganlah takut Abraham, Tuhan mengatakan, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Kemudian di Hebron sekali lagi Allah membuat perjanjian, meratifikasi perjanjiannya. Dan Allah sekali lagi memberikan janji tentang keturunan dan tanah Kanaan. Kejadian 15 ayat 12 sampai 21 termasuk batas-batas tentang tanah Kanaan yang diberikan dan dijanjikan kepada Abraham. Tetapi perjanjian sulu ini, janji tentang tanah Kanaan dan tentang keturunan Abraham pada perjanjian sulu ini, pada saat Abraham berumur 84 tahun, yaitu tahun 2082 sebelum Masehi. Tapi tidak sampai 1 tahun, di Kejadian 16, dikatakan di ayat 1, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarah kepadanya. Di ayat 2 sampai 4, Sarah mengambil Hagar dan memberikan kepada Abraham. Memberikan Hagar tersebut kepada Abraham. Tapi coba kita lihat ayat 3. Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya itu menjadi istrinya. Coba kita baca ayat 4. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan. Setelah Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Coba kita lihat dia, tidak langsung setelah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan di dalam ayat 1, di situ Sarah dalam bentuk kalimatnya adalah present tense, tapi kemudian ayat 4, so he went to Hagar and she conceived when she saw the. Tiba-tiba di situ dalam bentuk past tense, Hagar sudah hamil. Ini menurut pribadi saya, pandangan pribadi, jangan disalahartikan. Menurut pikiran saya, ini pikiran manusia saya aja. Mungkin karena seorang hamba, Abraham pun sudah menghampiri dia dahulu. Ini menurut saya. Jadi mungkin jangan diabaikan perkataan saya ini. Jadi kemungkinan menurut saya seperti demikian. Tapi kebenarannya adalah setelah Hagar hamil, Hagar ini pun merendah nyonyanya tadi. Itu setahun, tidak satu tahun tidak sampai setelah perjanjian suluh. Perjanjian suluh kan dibuat umur 84 tahun. Kemudian coba kita ayat 4-nya kan dikatakan tiba-tiba Ismail Hagar sudah mengandung. Kejadian 16 ayat 16, pada saat umur Abraham 86 tahun, Ismail lahir. Kejadian 16 ayat 16. Karena Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi pembuatan perjanjian suluh umur 84 tahun, 85 tahun, dia sudah menikah dengan Hagar, mengandung 86 tahun, lahir Ismail. Itu yang terjadi. Jadi makanya ada orang mengatakan penjahat perang di Arab sana bukan siapa-siapa, Abraham sendiri. Sehingga terjadi permusuhan
yang begitu besar sampai hari ini. Oke, kita lanjut perjanjian yang berikutnya. Setelah Abraham 80 tahun Ismail lahir. Tapi umur Abraham 99 tahun, Abraham disuruh sunat. Abraham disuruh melakukan perjanjian sunat pada saat dia berumur 99 tahun. Kejadian 17 ayat 10 mengatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi setiap laki-laki di rumah Abraham harus disunat. Perjanjian sunat dibuat sebagai tanda perjanjian antara Allah yang kudus dan Abraham. Perjanjianku harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Allah berfirman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Supaya aku menjadi Allahmu, Allah keturunanmu. Janji tentang pembaruan iman Abraham sebagai tanda dari perjanjian yang dibuat Allah yang telah melalui perjanjian pertama, kedua, 3, 4, 5 dan disunat sebagai tanda. Perjanjian sunat sebagai tanda yang harus dipegang oleh Abraham turun-temurun. Setelah Abraham disunat dan perjanjian kekal dinyatakan, Allah mengubah nama Abram sebelumnya Abraham diganti menjadi Abraham. Itu di Kejadian pasal 17. Diganti namanya ayat 5, coba kita buka. Karena itu nama bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Allah merubah kehidupan Abraham yang dulunya sebagai orang yang hanya percaya tapi dia taat. Allah ingin Abraham itu bertekad apakah dia hidup menjaga perjanjian dari Allah. Tidak. Lewat tanda sunat tersebut mengganti namanya kemudian. Setelah perjanjian pertama kali pada usia 75 tahun, 25 tahun kemudian Allah memperhatikan Sarah. Melakukan seperti yang difirmankannya ketika Abraham berumur 100 tahun, Allah memberikan Ishak, anak janji. Setahun sebelum Ishak lahir, Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham di pohon tarbantin. Abraham kenal 3 orang datang kepada dia dan salah satu di antaranya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Abraham berkata, Tuhan, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah untuk beristirahat. Kejadian 18 ayat 1-3 yang mencatat demikian. Abraham mengambil anak lembu yang gemuk, lalu mengolahnya sehingga 3 orang yang datang kepada Abraham makan bersama-sama. Dan orang itu pun bertanya, di mana istrimu? Di mana istrimu? Dan tiba-tiba berkata, sesungguhnya aku datang tahun depan. Waktu itulah istrimu akan mempunyai seorang anak. Kejadian 21 ayat 2 mengatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang laki-laki bagi Abraham, dan dalam masa tuanya, pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya.
tahun depan kamu punya anak. 25 tahun setelah perjanjian pertama. Tapi kemudian perjanjian ketujuh, setelah Abraham mengusir Hagar, anaknya, Allah juga merintahkan kepada Abraham agar mempersembahkan Ishak anaknya. Allah perintahkan, sembelilah anakmu dan jadikanlah sebagai korban persembahan. Dan inilah perjanjian yang terakhir kepada Abraham. Kepercayaan Abraham diuji. Kalau kita baca Kejadian 22 ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yang Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lewat ujian itu, ada satu hal yang Tuhan ingin memberikan kepada Abraham, yaitu Allah memberikan iman yang lebih utuh kepada Abraham, iman yang lebih sempurna kepada Abraham, iman yang berserah hanya kepada Allah. Itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Dari semua perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham, ada hal yang penting yang menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama adalah Allah ingin memberikan tanah yang menjadi tempat tinggal Abraham dan keturunan-keturunannya. Itu yang pertama. Allah ingin memberikan tanah yang menjadi tempat tinggal Abraham dan tempat tinggal keturunan-keturunan dia. Setelah Abraham jatuh dosa, Allah memilih tanah Kanaan dari antara seluruh tanah yang terkutuk dan menjadikannya sebagai kerajaan Allah. Allah memberikan janji kepada Abraham, tanah atau wilayah dan keturunan-keturunan Abraham akan mendiami tanah tersebut, dan di situ kerajaan Allah dibangun. Kepada Abraham, Allah berjanji bahwa keturunan-keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Kejadian 15 ayat 5. Itu Tuhan bilang kepada Abraham, lihatlah bintang di langit. Seperti itulah keturunan banyaknya. Dan kalau kita lihat sejarah Israel, mereka mengatakan bahwa bapak leluhur mereka adalah Abraham. Abraham yang mulai keberangkatan sebatang kara, yang tidak memiliki tanah. Tapi Abraham menerima tanah janji. Dan pada akhirnya, keturunan-keturunan Abraham berkembang. Dari mulai satu keluarga, berkembang jadi anak, Ishak beranak lagi, kemudian beranak lagi Yakub. Lalu masuk ke Mesir dari 70 orang, dan keluar, kalau kita baca bilangan 1:46, 603.550 orang laki-laki doang. Kalau termasuk perempuan dan anak-anak di bawah umur, mereka berkisar 2 juta sampai 2,5 juta orang banyaknya. Abraham ketika mendengar janji Allah akan menerima tanah Kanaan, gentar, keraguan dalam kehidupan Abraham pasti ada. Ketika kelaparan melanda di tempat di mana dia menetap sebelumnya, sebelum janji Allah digenapi, dia lari ke Mesir mencari pertolongan. Tapi Tuhan membawa dia kembali ke arah tanah perjanjian tersebut.
Dia berjalan ke tanah Negeb sampai ke Betel, ke tempat mesbah Allah pertama kali dibuatnya di sana. Tapi kemudian di usia Tuhan, di usia tua, dia ingat Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepada Abraham. Jangan takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat banyak. Dan Tuhan bilang, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham ketika dia berangkat dan ikut perintah Tuhan, meskipun dia belum tahu tanah yang ia tuju, tapi dengan iman dia berangkat dan taat. Tapi keturunan-keturunan Abraham melalui Eksodus di Mesir, dikatakan mereka mau dibawa ke negeri tempat Tuhan inginkan. Tapi di Mazmur 106 ayat 6 mereka 106 Mazmur 106 ayat 24 mereka menolak negeri yang indah itu dan tidak percaya kepada firman. Padahal kalau kita baca Keluaran 3 ayat 8, negeri itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, ke tempat orang Kanan, orang Het, orang Amori, orang Feres, orang Hewi, dan orang Yebus. Buat kita hari ini, negeri yang dijanjikan kepada kita adalah negeri yang tidak ada tangis. Dan Tuhan sendiri akan menghapus air mata kita dan maut tidak ada lagi di sana. Itu yang dicatat di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Pelajaran buat kita yang kedua adalah Abraham taat perintah Tuhan melebihi kasih dunia. Abraham taat firman Tuhan melebihi kasih duniawi. Saat Abraham dipanggil keluar untuk meninggalkan Haran, pada waktu itu Abraham berusia 75 tahun. Dia dengan iman taat meskipun dia tahu dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah tua. Coba kita buka kisah 7, kisah para rasul ayat pasal 7. Abraham mengerjakan perintah Tuhan sekalipun harus meninggalkan orang tuanya yang sudah tua. Walaupun pertama kali yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah Tera ayahnya, tapi akhirnya Tera tidak mau meninggalkan Haran, dan kisah para rasul mencatat dia mati di sana. Kisah para rasul pasal 7 dia 2 ayat 3, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sana saudaramu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, termasuk kamu diam sekarang. Coba kalau kita lihat Alkitab, di Kejadian 11 ayat 31, Terah memperanakan Abraham usianya 70 tahun. Nah, kemudian Abraham keluar dari Kasdim
ketiga dia berumur 75 tahun. Artinya apa? Pada saat itu Terah telah berusia 145 tahun. Dan Terah dikatakan di Kejadian pasal 12, Kejadian 11 ayat 31, Terah mati umur 205 tahun. Jadi coba kita bayangkan, pada saat Terah umur 75 tahun, dia meninggalkan ayahnya yang berumur 145 tahun, sudah tua renta di tanah Haran, dan Alkitab mencatat Abraham meninggalkan ayahnya setelahnya mati. Artinya apa? Di hati Abraham, Bapakku, biarlah kau mati di sini sendiri. Aku akan berangkat ikut firman Tuhan untuk keluar meninggalkan ini. Hati Abraham harus menganggap ayahnya sudah mati karena ayahnya tidak Haran tersebut dan mati di tanah Haran tersebut. Abraham berangkat meninggalkan Haran pada usia 75 tahun, dikatakan setelah ayahnya meninggal. Padahal ayahnya meninggal umur 205 tahun. Kemudian ketika Abraham berumur 86 tahun, dia memperanakan Ismail. Bertahun-tahun setelah janji anak-anaknya sendiri tidak datang-datang, dan akhirnya datang pada saat umur dia 86 tahun, berarti pada saat Ishak dilahirkan umur Ismail sudah 14 tahun. Tentunya selama 14 tahun kasih Abraham terhadap Ismail sudahlah sangat dalam, sudah ditumpahkan semua kepada seorang Ismail sendiri. Tapi saat Ishak disapih, Abraham diperintahkan untuk mengusir Hagar dan Ismail. Perempuan yang telah memberikan anak baginya selama 17 tahun ini, 17 tahun telah menemani Ishak, menemani Abraham, tentunya telah meluapkan kasih kepada Ismail dengan segenap hati. Itu sebabnya ketika kita baca di Kejadian pasal 18, Abraham sempat memberi tawaran kepada Allah. Tuhan, sekiranya ia diberikan hidup. Tuhan bilang, jangan sebal hatimu karena hal itu, dan budakmu itu dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab akan yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Kejadian 21 ayat 12. Dan keesokan harinya setelah Allah mendengarkan perintah, Abraham mendengarkan perintah Allah, Abraham pun manggil Hagar dan Ismail, dan kemudian membekali mereka dengan harta sementara untuk berangkat meninggalkan tempat tinggal mereka. Bukan sampai di situ saja, kepercayaan Abraham pun, kasih Abraham pun kepada anak janji yang dijanjikan Allah sendiri pun diuji. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan di gunung yang diperintahkan Tuhan, di Gunung Moria. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Saat Abraham taat, Allah memberikan penegasan yang terakhir akan perjanjian yang dibuatnya sejauh itu. Abraham taat, percaya bahwa Allah dapat menghidupkan orang mati dan dapat menghidupkan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Roma pasal 4 ayat 17 mencatat demikian. Kesimpulannya adalah
Kalau kita baca Galatia 3 ayat bacaan kita hari ini, di Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak atas janji tanah yang dijanjikan kepada kita, kepada keturunan Abraham. Tanah apa itu? Kerajaan surga. Dan kita sering mengatakan bahwa kita adalah semua milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Tuhan berjanji bahwa kita pun akan diberikan tanah surga, kerajaan surga bagi kita. Tempat Abraham menetap dan tempat keturunan-keturunan Abraham akan tinggal dan menetap. Sebagai anak-anak Abraham secara rohani, yang berhak atas janji, tanah janji tersebut, kerajaan surga tersebut. Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham? Masing-masing kita tanya diri kita sendiri. Ataukah kita hanya menjadi rutinitas generasi dari generasi menjadi percaya kepada Kristus saja? Iya, harus memang betul demikian. Tapi kalau kita katakan kita adalah keturunan Abraham, apakah kita mengerjakan yang dikerjakan oleh Abraham? Yohanes 8 ayat 39. Ketika dia menjawab argumentasi orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat bertanya kepada Yesus, dan saat menjawab orang-orang Israel, Bapa kami ialah Abraham. Apa kata Yesus kepada mereka? Jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Yohanes 8 ayat 39 mencatat demikian. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau kita lihat perjanjian demi perjanjian dari Ur Kasdim adalah tempat berhala, penyembahan berhala. Di Haran juga tempat penyembahan berhala. Apakah kita sudah benar-benar meninggalkan dosa, dunia yang berdosa dalam kehidupan kita? Apakah kita sedang menantikan tanah yang dijanjikan kepada kita? Tanah janji kerajaan surga. Atau ketika kita menantikan tanah janji tersebut, sampai tanah janji tersebut diberikan kepada kita, apakah ada kekhawatiran dalam perjalanan hidup kita? Atau ketika banyak masalah yang kita hadapi, apakah kita kembali ke Mesir untuk mencari pertolongan? Lalu ketika kita lihat, ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail anaknya, apakah kasih duniawi kita lebih besar di dalam diri kita daripada kasih kepada Tuhan? Atau juga kasih kepada anak kita sendiri lebih besar daripada kasih kepada Yesus Kristus? Semoga kiranya lewat pelajaran singkat ini, perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah perjanjian untuk kita. Dan kita mau meninggalkan kehidupan lama kita, kehidupan dunia berdosa, mengikuti perintah Tuhan untuk berjalan menuju ke tanah janji. Sehingga kita dengan setia menantikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga kita juga berhak akan menerima janji tanah Kanaan, surga yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih, demikian Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Pak Harnot atas pemaparan materinya yang luar biasa malam ini bagi kami, memberi kami satu pengertian dan pencerahan ya mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan
melalui Abraham, iman Abraham. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum Bapak tolong diturunkan dulu share screen-nya. Iya, Pak Harnot, share screen-nya tolong diturunkan dulu. Bentar ya. Share screen materinya. Iya, Ibu. Lagi cari tombol ini kemana hilangnya. Oh iya, ya. Oke, tidak apa-apa. Iya, iya, terima kasih Pak. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan menampilkan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai dan channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, saya akan membacakan untuk besok di hari Jumat 22 September 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Di Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema 4 tipe manusia. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jos Sudarman dan moderatornya adalah Ibu Aling, yaitu saya sendiri. Kemudian di hari Jumat juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat akan kembali ada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai sesi terakhir kelasnya, yaitu dengan materi seri ke-7 pelajaran sejarah penebusan dan temanya adalah berkat dan iman Yusuf. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Kemudian selanjutnya di hari Sabtu 23 September 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di kelas Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema memahami Allah yang menyatakan diri. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian di hari yang sama juga di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir dengan tema gangguan kepribadian kelompok eksentrik. Menarik sekali ya temanya Bapak Ibu. Baik, narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu 24 September 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online dan yang menjadi tema khotbahnya adalah mengubah krisis menjadi berkat. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, dan channel Gereja YouTube, channel Antara, serta channel Garnet Sidan. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga mereka juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara di Sema Adonai, dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Baik, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu, maka kami akan membukakan mute-nya ya Bapak Ibu. Dipersilakan, bagus sekali materi malam ini mengenai perjanjian kasih karunia Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian dengan kita. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak Arnot, saya mau bertanya dari kisah kehidupan Abraham ya Pak. Sebenarnya Abraham juga sempat ada sedikit goyah ya Pak imannya ya, ketika dia dijanjikan akan diberikan anak. Tapi dianya maksud saya apakah itu dia termasuk imannya goyah atau bagaimana Pak, atau tidak sabar gitu, karena dia kan kemudian Sarah itu mengambil Hagar ya sebagai
budaknya itu untuk menjadi apa namanya istri Istri. dari ya itu bagaimana Pak? Apakah itu dimasukkan dengan kategori iman dari Abraham itu sempat goyah apa gimana? Ya silakan Kalau lihat Pak penjelasannya. sebenarnya emang Sarah yang paling topik utama ya, karena Sarah yang memulai. Ya, Sarah yang mulai ketika dia bilang, lihatnya, wah Abraham, kenapa nggak mungkin punya anak, aku sudah tua. Sarah sudah umur 90 tahun, Abraham sudah 100 tahun. Waktu itu masih 84, berarti 84 Abraham, Sarah 75 tahun, 75 tahun. Jadi sudah tidak mungkin punya anak. Tapi lewat itu Abraham pun pasti goyah. Pasti goyah imannya ketika bilang, kan nggak mungkin aku punya anak. Ya udah ambil aja lah, kan mungkin dari situ nanti kamu punya anak. Itu yang disebut keturunanmu nanti kan. Itu dia dengarkan dari Hagar, dari Ismail tadi. Tapi setelah dia lihat Hagar hamil, Hagar yang kurang ajar. Iya Pak. Iya. Tapi kalau lihat itu sebenarnya sih Abraham pun ya disuruh, oke, maulah, pasti laki-laki pasti maulah. Iya. Iya kan? Iya Pak. Sarah yang mulai. Sarah waktu 100 tahun pun dia nggak percaya. Setelah Tuhan kasih Ishak namanya, arti Ishak kan tertawa. Iya. Ketika Tuhan nanti tahun depan kamu punya anak, Sarah ketawa, nah mungkin aku punya anak sudah tua, udah 90 tahun. Ketawa Tuhan, makanya kasih nama Ishak, namakan dia Ishak. Iya. Gak percaya juga dia. Nah, lalu Pak yang ketika dia ke Mesir itu loh Pak, Iya. lalu dia kan dia berbohong ya Pak, mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudara perempuannya. Nah ini bagaimana Pak? Kalau itu mungkin untuk strategi aja, tapi persoalannya ngapain dia ke Mesir? Berarti dia nggak percaya janji Tuhan akan berikan tanah kepada dia. Harusnya dia tidak ke sana ya Pak Iya ya. kan Tuhan bilang di Sikem itu sampai dia Sikem 10 tahun tinggal situ, Tuhan bilang tanah ini akan kuberikan menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Tapi karena kelaparan di situ terjadi, dia pergi ke Mesir. Tahu di sana masih tempat dunia berhala. Kok dia pergi ke sana? Berarti dia ragu janji Tuhan. Kan itu. Oke lah dia berbohong, itu kan demi kebaikan dia juga berbohong. Tapi Firaun karena lihat istri cantik, berbaik hati, dikasih perempuan, dikasih harta, kambing domba, tapi harta yang dikasih itu juga menjadi jerat buat dia. Jadi sekali lagi dari sini kita pahami bahwa pergi ke dunia mencari pertolongan dunia adalah jerat buat kita. Pengaplikasiannya ya Pak ya? Iya, kan jadi jerat buat dia mencari pertolongan ke Mesir. Kalau misalnya nggak dikasih si Hagar tadi, perempuan muda, nyonyanya juga masih butuh anak, jerat sendiri kan? Iya. Jadi dari kisah perjalanan hidup Abraham ini banyak sekali ya Pak mengajarkan kepada kita yang sekarang ini ya Pak, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sekarang ini. Maksudnya contoh dari kehidupan Abraham itu supaya kita maksudnya kita tidak jatuh seperti hal yang dilakukan Abraham ya Pak ya. Iya betul. Sekali lagi Pak ya. Jangan mencari pertolongan ke dunia kan begitu. Mesir kan dilambangkan sebagai dunia. Iya betul Pak. Makanya dia juga disuruh keluar ya Pak ya dari tanah tempat dia tinggal ya Pak, dari sanak saudaranya. Itu dikarenakan Tuhan ingin memisahkan dia ya Pak ya dari kehidupan, dari dunia berdosa. Iya. Tapi jauh sebelum itu pun Tuhan sudah panggil keluar dari situ, yaitu Nuh, Eber, dan menetap di Haran. Lalu kemudian keturunan keempat yaitu namanya Eber mendirikan kerajaan di negara di Aleppo sekarang. Sempat mendirikan, jadi berpindahan kan kalau kita baca Kejadian 10, di situ dikatakan dunia terbagi dua, yang satu tempat penyembahan berhala, yang satu mendirikan kerajaan iman di Ebla. Semua sejarah itu.
Berarti ini ya Pak, memang dari sejak semula ya Pak, Allah itu Sejak memang sudah semula memisahkan ya, berusaha memisahkan harus antara. terpisah. Oh, Sebenarnya Abraham disuruh panggil keluar dari situ, keluar dari situ. mm, Memang ayahnya pertama punya inisiatif. Kenapa Terah mm, punya inisiatif membawa Abraham keluar dari Ur keluar Kasdim? dari, ya. Karena pada saat itu kakek dia paling cepat mati muda umurnya. Namanya siapa ya? Hmm, Umur 40 tahun. Yang lain semua 500 tahun, 700 tahun. Tapi mm, kakek dia mati 144 tahun, siapa namanya itu? Lupa di buku satu mm, dicatat. mm, mm. Nah, ini ada Ibu Heni mau bertanya. Ibu Iya, Heni. silakan. Pelek. Oh, maksudnya Ibu Heni dia menjawab Anak si Pelek, pelek. anaknya satu lagi, anak si Pelek ada lagi yang paling pendek, umur 148. Pelek Siapa tuh adalah Ibu orang yang Heni? ikut membangun Menara Babel. Anak dia adalah siapa, Hmm, nama si Eber apa siapa, bukan si Eber. mm, iya, iya. Gitu. Betul. Ada lagi? Iya, baik. Siapa lagi? Bapak Ibu boleh partisipasinya mau bertanya tentang kisah Iya. materi malam ini, kisah Abraham, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Persilakan. Ya ini sepertinya Pak sudah jelas. Kayaknya ini tidak ada yang bertanya lagi tentang kisah dari kehidupan Abraham dan oh, Ibu Heni belum dikasih co-host. Ya, baik. Siapa ini yang menjadi hostnya? Silakan kasih Ibu Heni co-host. Sudah Ibu? Oh, belum ya? Monitor, Pak host, monitor. Silakan kasih Ibu Heni co-host. Wah, ternyata tidak monitor ini Ibu Heni. Oh ya, oke. Saya buka ya, Bu. Ya, Ya, silakan Bu. shalom ya. Tadi saya terlempar biasa. Kalau ada di tren, ada di apa di kerjaan, saya terlempar ya. Oke, saya pengajarannya Iya. ya mengenai janji Tuhan kepada Abraham juga berlaku untuk kita. Nah, spesifiknya itu apa, Pak? Janji Tuhan itu apa gitu loh. Soalnya jadi biar yang di TV itu ya apa di TV yang di YouTube itu bisa tahu. Kalau biasanya kalau mereka mendengarkan penjelasannya panjang gitu, mereka mumet gitu loh. Apa gitu Ya, loh. kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 29 kan dikatakan Mhm. janji kepada Abraham itu adalah janji tentang tanah Kanaan, ya kan? Ya, berarti Nah, kita harus ke tanah Kanaan kita apa? kita juga harus menjadi kita juga adalah orang-orang yang berhak menerima janji tersebut. Pertanyaannya adalah kalau kita baca Yohanes pasal 8, Yesus bilang kepada waktu Yesus menjawab orang-orang ahli Taurat, orang Farisi bilang ini, kalau kamu keturunan Abraham, tentu kamu mengerjakan yang dikerjakan Abraham. Apa yang dikerjakan Abraham? 7 perjanjian tadi. Itulah yang dikerjakan Abraham. Dia meninggalkan Ur Kasdim, kemudian sampai ke Haran. Dari Haran dia juga keluar meninggalkan ayahnya, ya kan? Kemudian pergi ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan dia lari ke dunia, lari ke Mesir, cari pertolongan, dapat berkat duniawi, Hagar, harta domba. Tapi harta yang didapat dia menjadi jerat buat dia. Buktinya siapa? Hagar tadi disuruh istrinya untuk jadikan istrinya. Lahirlah Ismail. Nah, kita pun sebagai anak-anak Abraham, apakah kita mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham? Kan begitu. Meninggalkan dunia berdosa, percaya kepada janji tanpa ragu, kan begitu. Lagi? Ya. Jadi perjanjian itu adalah Abraham dijanjikan Tuhan akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu adalah surga buat kita, ya Pak ya. Jadi kita juga akan pergi ke surga apabila kita melakukan apa yang dilakukan seperti Abraham. Ya, betul. Karena
Abraham itu juga mengerjakan imannya. Betul, Dia karena Iya. awal mulanya kan Abraham itu kan bukan orang yang beriman, betul. karena dia itu dibesarkan di keluarga Iya. nenek moyangnya yang menyembah berhala, yang mereka Iya. yang mendirikan menara Babel. Iya. Ya, tetapi memang janji Tuhan bahwa akan menjadikan bangsa Israel ini bangsa yang besar ya. Jadi dia memanggil Abraham itu dari Haran ya. Nah, Iya. sama itu dengan kita loh manusia. Kita kan sekarang juga lagi tinggal di dunia nih, di dunia yang penuh gelimbangan dosa ya. Yang apa namanya? Kehidupan dunia ya, kita ada di dalam dunia sekarang. Kita juga dipanggil Tuhan ini sekarang untuk ikut Dia. Tuhan janjikan tanah Kanaan buat kita, yaitu surga. Nah, kita harus mengerjakan iman kita setiap hari itu berat. Banyak anak-anak Tuhan nggak tahu tentang hal itu. Tipologi dari Abraham itu untuk kita itu apa gitu ya. Nah, saya berharap anak-anak Tuhan sekarang sudah mulai sadar bahwa cerita kisah di perjanjian lama itu bukan hanya asal cerita-cerita begitu aja, nggak peduli itu kan cerita lama, yang penting kan Yesus aja, aku beriman kepada Yesus, nggak akan bisa. Justru dengan perjanjian lama itu kita terukir, kita terpahat, kita semakin termeterai, terpatri ya, semakin kuat, kokoh iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan kepada si Abraham. Nah, Abraham juga diuji loh sama Tuhan. Sampai lulus ujiannya itu waktu dia menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Ya, cuman di Indonesia lagi heboh ya. Film juga. Film apa namanya itu? Iya, My Only Son. My Only Son. My Only Son. Di Indonesia dilarang itu katanya di perfilman. Disuruh tutup ya. Benar-benar nggak boleh main ya filmnya di Indonesia ya. Tapi itu ya di YouTube sudah ada. Gitu. Ya tapi bagaimanapun mereka melarang, tapi sejarah dunia tidak bisa ditutup-tutupin, Mana bisa di sejarah dunia ditutup-tutupin? Itu bukti nyata. Iya betul Ibu. Agama Islam 700 tahun setelah Kanada. Mana yang dulu asli, mana yang asli, kan itu aja jawabannya. Betul. Nah itu kalau kita kehebohan. Kalian merubah-rubah kan gak enak juga kan? Iya, betul. Tapi banyak loh orang-orang yang pintar sekarang, mereka tahu nggak Pak Arnold? yang ini Pak. Siapa tuh Pak? Itu ada orang itu Ibu berarti. Karena matikan. Iya. Udah. Jadi matiin ini Ibu. Itu di remove. Sudah dimatiin. Itu di remove. Saya nggak bisa remove karena nggak co-host. Kamu remove dia. Sudah Bu. Tadi dia masuk kali karena terbuka itu. Ini jadi hostnya sekarang hostnya diambil sama si ini sekarang nih sama saya, terlempar Pak Franz-nya. Jadi tolong dong itu si apa namanya yang lainnya tuh remove lagi dia. Saya nggak bisa ambil co-host karena ternyata ininya pindah ke admin. Diperlukan orang yang untuk ini. Saya mau lihat ya. Nah, ya kalau Ibu, ada begitu, tolong pasang kunci pintu dong, Aling. Kamu bisa nggak di security-nya? Pasang kunci enable. Oh, enable waiting room ya? Iya. Oke. Jadi Itu udah kekunci, Ibu. Udah kekunci itu, tidak ada contrengnya. Nggak ada pintunya. Enggak, di paling atas di paling atas kamu harus conteng. Enable. Oh, look mating. Oh, enable harus dicontreng, Ibu.
Iya, Contohnya gimana? enable. Oh ya, oke, saya contreng. Enable. Iya, Jadi ya. lagi ya. Maaf Terkunci ya ya. Oke. teman-teman ya. Soalnya biasa kalau kita lagi live begini nih, makanya kenapa kita kasih mute sama off kamera itu ya karena itu kelakuan mereka mengganggu. Ini lagi nih, ada Harsh Farhan enter voting room. Jadi lagi mau masuk juga ini. Ini Blavia ini di mute aja dia. Itu Blavia itu dia itu orangnya. Blavisa itu. Iya, mute dia. Oke. Jadi dia akan dibuka lagi, iya. Iya, kalau di Ibu ini security-nya udah aman. Ibu sudah co-host ya dua-duanya ya? Nggak bisa saya jadi co-host karena iya. acaranya sekarang masalahnya si Ini apa masih si Agus. terbuka nih, Bu. Masih Masih terbuka ya. karena Ibu sini saya kan buka security-nya unmute ya. Kalau saya tutup enggak. Ibu nggak bisa ngomong. Kamu tutup security-nya tapi kamu unmute saya. Kamu tutup security-nya. Tutup. Oh, oke. Tutup. Kemudian kamu Udah. security. Ya, Oh, saya buka Ibu ya. Oh ya saya nggak udah usah, saya tutup, sekarang Bu. udah terbuka. Ya. Saya kecuali Iya. kalau saya tutup akan tertutup. Jadi itu kesalahan tadi itu harus dipelajari. Jangan dibuka itu, tapi unmute. Oh, berarti kalau gitu. tadi kan Ibu kan minta di unmute ya. Iya, di unmute kan. Nah, tapi saya klik. buka ya security-nya. Bukan buka Nah, terus udah security. Ibu ngomong? Bukan buka security. Unmute. Unmute. Per person. Oh, dari sininya berarti ya, Bu? Iya, dari kamu aja unmute itu ya. Oke, nggak apa-apa, ini diterusin aja. Kita maaf ya teman-teman terganggu, ada tutor yang mengganggu Hacker. kita ini Mas, hacker. Iya, Iya, hacker. mereka masuk ya. Betul. Ya, Iya. itulah saya bilang dunia ini ya kayak ini tadi hacker itu kan dunia kejahatan itu. Mengganggu orang lagi beribadah, mengganggu orang lagi ini. Iya. Saya nggak tahu musiknya itu mengganggu nggak itu musik itu. Musik Enggak itu sih, berapa Bu. menit? Maksudnya nggak kencang banget sih suaranya tadi. Jadi Oh enggak, dibungkam. karena YouTube ini. Ya udah gini aja deh di ending aja acaranya, ditutup aja ya supaya kita selesaikan aja karena ada gangguan ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Harnot untuk penjabaran materinya malam ini. Baik, kita akan akhiri kelas pembelajaran kita ini juga karena sudah lumayan larut ya Pak malam. Ya, baik, Bu. silakan Bapak closing statement dan pimpin doa untuk kami ya Pak. Iya. Terima kasih. Jadi lewat belajar hari ini, meskipun kepada Abraham ketika dia dipanggil, lewat perjanjian yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh adalah memang itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman Abraham sampai kepada terakhir, sehingga dia dapat disebut sebagai sahabat Allah. Tapi dari perjanjian-perjanjian itu yang dilalui oleh Abraham tadi, juga adalah perjanjian buat kita. Karena kalau kita baca Galatia 3:29, kalau kita dalam Kristus, kita juga anak-anak Abraham yang berhak menerima janji tanah kanan rohani kerajaan surga untuk kita. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kalau kamu adalah anak Abraham, apakah kita sedang mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham? Nah, itu masing-masing kita tanya diri kita masing-masing. Tapi lewat baca Alkitab, lewat baca buku sejarah penebusan yang diberikan oleh pendeta Abraham Park, sehingga kita semakin mengerti apa saja yang membuat iman kita makin baca Alkitab, dan kita bersandar kepada Alkitab sendiri. Dan semoga lewat pertemuan ini, masing-masing ibu semua menerima kasih karunia yang sama seperti saya juga hari ini. Saya juga menerima kasih karunia lewat pertemuan hari ini. Begitu saya, Ibu. Mari sama-sama kita berdoa. Setelah kita berdoa, nanti terakhir kita sama-sama
berdoa Bapak kami ya. Mari kita berdoa. Iya, baik Pak. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau pun mengajar kami lewat perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham. Sehingga itu pun menjadi perjanjian bagi kami. Ketika kami di dalam Kristus, kami juga adalah anak-anak Abraham yang berhak atas janji Tuhan, janji tanah Kanan rohani kepada kami. Bapak tolong kami agar setiap perjalanan hidup kami meninggalkan dunia berdosa, tidak goyah akan janji Tuhan, dan menerima firman Tuhan sampai akhir, membuktikan iman kami bahwa kami lebih mencintai Tuhan daripada jasmani kami, daripada anak-anak rohani kami. Tapi biarlah semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami pun disebut sebagai anak-anak Abraham yang berhak atas janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk semua peserta malam hari ini, Ibu Afing, Ibu Heni, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau memberkati mereka semua, Engkau memberikan kasih karunia, kelancaran dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Bapak tolong tuntun mereka, tolong jaga mereka, jaga usaha mereka, jaga pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang selalu senantiasa melawat mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Bersama-sama doa Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami tempat cuma, tapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak terima Ibu, kasih iya, Pak Arnold terima kasih Bu. untuk pelayanannya bagi kami semua. Semoga pelayanan Bapak lebih diberkati lagi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih sudah stay bersama kami sampai waktu sekarang ini. Dan kami mengucapkan selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.